Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to GSP Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Oke, buat ini teman-teman yang nunggu banget kapan sih pelaksanaan untuk PPG Prajab 2025 itu. Mungkin banyak dari adik-adik ya, teman-teman yang baru lulus S1, kemudian mau jadi guru dan mau ikut mendaftar PPG Prajab. Oke, jadi di tahun sebelumnya, tahun 2024 itu pendaftaran PPG Prajab itu mulai di tanggal 4 April. Waktu itu 4 April 2024. Nah, untuk tahun ini sampai sejauh ini ya, sampai di ini sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 12 April 2025 ini belum ada info terkait kapan sih secara resminya pembukaan untuk PPG Prajabatan. Jadi kalau teman-teman ini melihat sliweran ya, ada kayak sudah dibuka, kemudian ada flyernya dan lain-lain, kemudian masuk ke link dan lain sebagainya, bukan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu secara resmi sudah dibuka atau belum, mendaftar bagaimana, pasti nanti akan muncul duluan, pasti akan ada di laman resmi dari Kemendikdasmen gitu, apakah di PPG Kemendikdasmen ini di webnya ataukah di medsosnya, di Instagram dan lain sebagainya. Kemudian nanti pasti akan ada semacam webinar dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi waspada ya, jangan sampai mengisi data-data yang nanti akan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh orang gitu. Oke, teman-teman bisa buka di sini di webnya PPG Dikdasmen. Nanti bisa cek di situ di PPG Prajabatan untuk teman-teman bisa ceki dulu kira-kira PPG Prajabatan itu apa sih gitu ya. PPG Prajabatan itu adalah program pendidikan profesi untuk mencetak generasi baru guru-guru Indonesia yang memiliki panggilan hati menjadi guru profesional berkomitmen menjadi teladan cinta terhadap profesi dan pembelajar sepanjang hayat. Artinya nanti ini adalah nanti teman-teman lulusan dari PPG Prajabatan itu dipersiapkan untuk menjadi calon guru. Jadi next kan ini sudah mulai tahun 2025, sudah tidak ada lagi guru honorer. So teman-teman nantilah yang akan menjadi pengganti dari guru-guru yang pensiun gitu ya. Termasuk nantinya untuk di tahun 2025 ini kemungkinan akan ada rekrutmen juga untuk P3K yang di swasta, di sekolah swasta gitu. Oke, kemudian lanjut di sini nih visi dari PPG dan arah kebijakan PPG ini teman-teman bisa cek sendiri seperti apa. Profil lulusan PPG bagi calon guru itu mengamalkan Pancasila, teman-teman juga berkompeten, teladan, dan pembelajar sepanjang hayat. Oke, ini ya, nantinya beban SKS-nya teman-teman bisa cek. Jadi nantinya kurang lebih teman-teman akan melaksanakan perkuliahan selama 1 tahun full, dan itu secara tatap muka ya di universitas yang teman-teman pilih, berbeda dengan PPG guru tertentu atau PPG Daljak gitu. Ini kurang lebih untuk urutannya, pelaksanaannya semester 1 dan 2 hybrid ya, jadi memang ada tatap muka dan juga ada daringnya. Syarat ini yang bisa teman-teman cek untuk persyaratannya, yang pertama WNI, kemudian teman-teman itu tidak terdaftar di Dapodik baik sebagai guru maupun kepala sekolah. Next, nanti tertanggal 31 Desember di tahun ini, di tahun 2025, itu paling tinggi usianya 32 tahun. Jadi kalau teman-teman usianya kurang dari itu, bisa nanti mendaftar ya. Lulusan S1 atau D4 dari universitas yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti, nanti bisa dicek gitu. Kemudian minimal IPK-nya 3,0. Teman-teman nanti buat suket sehat jasmani rohani, terus ada SKCK ya, surat bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, NAPSA, ada fakta integritas, kemudian mengikuti tahapan seleksi, ada seleksi administrasi, substantif dan juga tes wawancara.
Bedanya kalau di seleksinya ini nanti semacam sistem gugur gitu. Jadi yang pertama kan ini kan adalah administrasi nih. Seleksi administrasi dulu. Kalau yang teman-teman lolos ya nanti bisa ikutan tes substantif gitu. Yang lolos tes substantif itulah baru yang bisa ikutan tes wawancara. Jadi nggak semuanya teman-teman bisa mengikuti setiap tahapan. Ada kayak oh ini lolos enggak, ini lolos enggak, ini lolos enggak gitu ya. Oke, dan ini adalah alurnya. Alur dari pendaftaran dan seleksinya. Nanti registrasinya adalah registrasi teman-teman masuk ke SIM PKB, kemudian seleksi tahap 1. Tahap 1 adalah tadi untuk administrasi gitu ya. Nanti ada data dirinya, kemudian teman-teman juga ada pengisian esai di situ secara daring, bidang studi teman-teman apa, lokasi seleksinya di mana, dan preferensi lokasi pengabdian. Ini di awal, jadi di awal itu sudah ada preferensi lokasi pengabdian. Intinya, nanti kurang lebih kalau teman-teman itu lulus, lalu nantinya akan ditempatkan, maka mana sih penempatan yang teman-teman kiranya, oh saya mau penempatannya di Sulawesi Selatan gitu misalkan. Seperti itu, udah ada di awal ya. Maka kalau mau peluangnya lebih besar, memang nanti teman-teman bisa pilih daerah-daerah yang masih penduduknya masih dikit gitu, misalkan di luar Jawa yang kayak gitu. Next, kalau sudah di tahap 1 ini nantinya teman-teman lolos pada seleksi tahap 1, nanti bisa untuk cetak kartu peserta dan ikutan seleksi tahap 2 yakni tes substantif. Ada tesnya ya teman-teman. Kemudian nanti akan ada pengumuman. Dan yang lolos baru teman-teman akan ikut seleksi tahap 3 yakni wawancara. Pengumuman wawancara dan baru konfirmasi kesediaan. Kalau teman-teman sudah melaksanakan konfirmasi kesediaan, selanjutnya baru penetapan mahasiswa PPG bagi calon guru prajabatan. Disinilah nanti teman-teman tahu LPTK-nya, penempatannya di mana, kemudian lapor diri LPTK dan matrikulasi untuk peserta non-kependidikan. Ini kalau non-kependidikan ya, ada matrikulasinya. Kalau tidak, nanti langsung teman-teman akan orientasi dan mulai awal perkuliahan. Ini untuk alur dari nanti tahapan PPG Prajabatan di tahun 2025 ya. Kemudian timeline itu timeline untuk 2024. Jadi kita tunggu aja teman-teman kapan nanti untuk mulai pendaftaran PPG Prajabatan di tahun 2025 ini. Jadi siap-siap buat teman-teman yang mau ikutan PPG Prajabatan. Semoga sukses ya semuanya. Cek untuk persyaratannya, kalau sudah mantap untuk persyaratannya, udah pasti ini memenuhi semua, maka bisa mulai cicil-cicil untuk ini nih, bersiap-siap di tes substantifnya. Gitu. Sekian informasi yang bisa disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.